Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Faghfir lana sadrana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ayyuhal ulama rahimakumullah. Pertama sekali Al-Fakir mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh ini merupakan kemudian bagi Al-Fakir untuk bisa bersama-sama berkumpul dengan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram, Bang Guru Uwais Abu Najmi tadi, bahwa Al-Fakir diminta untuk menyampaikan terkait dengan ahli ilmu, tentu dalam hal ini adalah para ulama, bagaimana kemudian dia beramal sesuai dengan ilmunya atau dia mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Namun sebelum masuk kepada hal itu, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan kalimat atau penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Al-Quran Azim, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31. Beliau mengatakan begini, Hazihil ayatul karimah, ayat ini, ayat yang mulia ini, ayat itu berbunyi, Allah fattabi'uni Allah ya. Antum balik lagi. Penutup. Kirain aku pergi. Cinta kepada Allah, tetapi dia tidak berjalan di atas thariqah Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang demikian itu, kata beliau, fa innahu kadzib fi dakwahu fi nafsil amr, maka dakwaannya itu dusta, kadzib. Sampai kapan? Lihat tadi Asy'ar al-Muhammadi wa dinan nubuwati fi jami' aqwalihi wa ahwalihi, sampai dia mengikuti syariat Nabi dan agama Nabi Muhammad SAW fi jami' aqwal wa ahwal, dalam seluruh perkataan dan keadaan-keadaannya. Para buya, para alim rahimakumullah, tentu dalam hal ini yang paling alim, yang paling tahu tentang bagaimana thariqah Muhammadiyah itu, jalannya Nabi Muhammad itu, sehingga kemudian umat ini baik akwal maupun ahwalnya sesuai dengan thariqah Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Karena tadi sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, dan Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi beliau mewariskan kepada para ulama ilmu, dan dengan ilmu itulah kemudian umat tertunjuki bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karenanya ini merupakan tanggung jawab para ulama
untuk kemudian baik mengamalkannya maupun mengajarkannya kepada umat, sehingga umat ini tahu, paham bagaimana thariqah Muhammadiyah. Ayuhal ulama al-fadil rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan ini Al-Fakir ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hafiz Abu Zakaria An-Nawawi di dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau mengutip perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berkata, "Ya hamalatal ilm, wahai pengemban ilmu." Tentu di sini adalah para ulama. "I'malu bihi," beramallah kamu dengan ilmu itu. Beramallah kamu dengan ilmu. "Fa innamal alim," maka sesungguhnya hanyalah seorang alim itu adalah man amila bima alima wa waffaqa ilmuhu amalahu, yaitu seseorang yang beramal dengan apa yang dia ketahui dan menyelaraskan ilmunya dengan amalnya. Ayuhal ulama al-fadil rahimakumullah. Hal ini tentu semakin menegaskan bagi kita, menjadi dorongan, motivasi, panduan bagi para ulama, bagaimana kemudian para ulama betul-betul menjadi garda terdepan dalam mengamalkan ajaran Islam, mengajarkan kepada umat tentang bagaimana syariat Islam, sekaligus menjadi garda terdepan dalam mencontohkan bagaimana mengamalkannya. Masyaallah muslimin, para ulama rahimakumullah. Kemudian di dalam kitab Adabus Syar'iyyah Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi, beliau menyebutkan, wa qala Ibnu Mubarak an Malik bin Dinar, di Ibnu Mubarak dari Malik bin Dinar berkata, Sa'altul Hasan Basri, aku bertanya kepada Hasan Basri, ma uqubatul alim, apa hukuman bagi seorang ilmuwan atau seorang alim, seorang ulama, apa hukuman baginya? Qala, Hasan Basri berkata, mautu qalbi, yaitu matinya hati. Qultu, aku bertanya lagi, wa ma mautul qalbi, apa itu yang dimaksud dengan matinya hati? Kemudian Hasan Basri kembali menjelaskan, qala talabat dunya bi amalil akhirah, yaitu seorang alim, seorang ulama yang mencari dunia dengan amal akhirah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ulama-ulama yang menjadikan keulamaannya untuk mengejar dunia. Sangat tadi sudah oleh bicara sebelumnya, ada ulama usul, ulama yang menjadikan keulamaannya menjadi kezaliman para penguasa. Alhamdulillah menjadi. Oleh karena para ulama dalam mengemban tugasnya sebagai ulama, sebagai pewaris Nabi, dia harus ikhlas, bahkan ikhlas dan khalis. Terkait dengan ikhlas ini, ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi di dalam Majmu' Syarhil Madzahib. Beliau mengatakan, al-ikhlasu tasfiyatul aqli an mulahazatil makhluk, an mulahazatil makhlukin. Ikhlas itu adalah membersihkan akal dari perhatian makhluk atau dari respon makhluk. Artinya apa? Bahwa seorang ulama dalam
menjalankan amanahnya sebagai ulama tidaklah berpengaruh terhadapnya respon makhluk, apakah respon positif maupun apalagi respon negatif, sehingga seorang ulama tetap ikhlas, bahkan dia tafarruq ibadatillah, fokus perhatian beribadah kepada Allah dengan menjalankan tugasnya sebagai ulama, amanahnya sebagai warasatul anbiya. Maka tentu kalimat ini sangat penting untuk kita pahami secara mendalam dalam jiwa kita. Terlebih pada saat ini ujian tantangan dalam mengemban risalah, dalam mengemban dakwah ini sungguh berada di mana-mana dan bahkan memiliki risiko yang sangat membahayakan sekali. Tentulah kemudian hanya ulama-ulama yang ikhlas, yang mukhlis, yang akan mampu tetap bertahan istiqomah menjalankan amanah sebagai para ulama. Ayat ulama al-fadil rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan ini Al-Fakir juga ingin menyampaikan bahwa tadi sudah disinggung bahwa sesungguhnya kita umat Islam hari ini tengah berada dalam kondisi yang tidak baik. Berbagai penghinaan terus terjadi. Maka oleh karenanya para ulama sejatinya harus menjadi garda terdepan dalam menyikapi hal ini. Banyak berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang notabene adalah akibat dari maksiat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ali As-Sukuni ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Itu beliau mengatakan bahwa kerusakan demi kerusakan itu terjadi di ma'asin nasi, fi sababi ma'asin nasi wa dzunubihim, disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa mereka. Maka realitas itu tentu harus diubah, ya. Maka dalam konteks ini para ulama lah menjadi garda terdepan. Namun ketika melakukan sebuah perubahan, ada yang sangat penting untuk dipahami, sebenarnya dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Atiyah dalam kitab At-Thariq. Beliau menyampaikan sesungguhnya manusia tidak akan berpikir tentang perubahan kecuali bahwa di sana ada kerusakan atau sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk sampai kepada kesadaran itu harus ada ihsas terhadap fakta kerusakan itu. Nah, di sini peran ulama untuk membangun kesadaran bahwa kita tengah berada dalam realitas yang rusak adalah menjadi sangat penting di tengah-tengah umat, karena ulama adalah rujukan umat. Ulama tidak boleh diam di tengah kerusakan dan kerusakan terjadi. Namun kesadaran terhadap apa yang rusak itu saja tidaklah cukup. Harus ada kesadaran terhadap fakta pengganti. Al-wa'yu al-wa'il badil wa'il fasid. Kesadaran fakta pengganti dari fakta yang rusak. Maka tentu yang menjadi pengganti dari fakta yang rusak ini tidak lain adalah syariat Islam. Allah dalam surah itu menyimpulkan la'allahu yarji'un, supaya mereka kembali kepada syariat Islam, supaya mereka bertaubat menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan yang ini Al-Fakir dari hati yang paling mendalam mengajak kepada kita semua bersama menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan, mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dia mengatakan bahwa Ibnu Muslim Al-Khulani, dia berkata ulama itu ada 3. Yang pertama itu ulama yang dia hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya.
Dan begitupun masyarakat atau umat ini juga hidup menjalankan ilmunya itu bersama-sama dia. Jadi ulama itu hadir dengan umat, bersama-sama dengan umat mengamalkan ajaran agama ini. Lalu kemudian yang kedua ada ulama yang dia hidup dengan ilmunya, dia amalkan ilmunya, tapi tidak ada seorang pun manusia ya, dari umat ini yang mengamalkan ilmunya. Jadi tidak ada yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga ada ulama yang umat ini mengamalkan ilmunya, tapi dia kemudian tidak mengamalkannya. Dia bagaikan lilin menerangi orang lain, tapi dia habis karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Tentu kita para ulama yang dimuliakan Allah, kita tentu berusaha memilih yang terbaik dari ulama yang mengamalkan ilmu kita dan mengajak umat ini untuk bersama-sama mengamalkannya, sehingga kemudian syariat Allah yang mulia ini bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.